dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk mengisi hari-hari ke depannya. Berjumpa kembali dengan saya Sri Sumahardani, program terbaik saya yaitu Paragraf Sang Penyihir. Saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-51. Hari ini saya nyantai sekali, saya berada di sebuah villa yang luar biasa pemandangannya dan saya berbahagia sekali dapat menikmati, yaitu di Villa Kriya Maha Nyanyi, Tabanan, Bali. Tentunya jika sahabat-sahabat di sini ingin berlibur ke Bali, harus nih tahu Villa Kriya Maha dan langsung untuk menikmati fasilitas yang ada di tempat ini. Nah, villa ini juga berdekatan dengan Pantai Nyanyi, jadi ketika Anda ingin menikmati keindahan Pantai Nyanyi, akan melewati lokasi Villa Kriya Maha Nyanyi, Tabanan, Bali. Sama-sama semuanya, hari ini saya akan membacakan buku yang sangat luar biasa, di mana buku ini ya adalah buku The Magic of Dream Book. Pengarangnya adalah Rangga Umara, tukang pecel lele. Kalau senang lele pasti tahu ya siapa seorang Rangga Umara sebagai penulis buku hebat ini, yaitu The Magic of Dream Book. Dan buku ini adalah buku bestseller. Bagaimana isi buku ini? Akan saya bacakan. Namun sebelumnya silahkan untuk mensubscribe channel YouTube saya, kemudian like, komen, juga share, bagikan ke seluruh orang agar banyak lagi orang-orang tercerahkan dengan apa yang saya sharingkan. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, saya akan mulai membacakan buku ini. Buku ini luar biasa. Karena bestseller, tentu sudah banyak sekali orang yang membeli juga membaca buku ini, bahkan sudah menerapkan apa isi dari buku ini. Sebelum saya membacakan buku ini, saya akan bacakan dulu siapa sih penulis dari buku The Magic of Dream Book ini. Ya, Rangga Umara, founder dan brand owner Pecel Lele Lela. Praktisi sekaligus provokator bisnis yang berkecimpung dalam dunia kuliner. Selain sibuk menjalankan bisnisnya, dia juga mengisi waktunya dengan menjadi pembicara di banyak seminar, berbagai pengalaman dan sesi-sesi mentoring bersama komunitas bisnis, dan berbagi cerita dalam jejaring sosial yaitu Twitter. Menulis mungkin memang bukan keahliannya, tetapi dia berharap bahwa melalui buku ini dia bisa menularkan virus bermimpi yang visioner. Karena memang apa yang dimilikinya saat ini bisa dia dapatkan dengan berawal dari sebuah impian. Satu keyakinan, impian sama dengan doa. Jadi itu sekilas dari penulis yaitu Rangga Umara, tukang pecel lele ya. Penyebab impian mandul. Manusia cenderung menginginkan segala sesuatu yang secara instan. Alasannya ya apalagi kalau bukan ingin mencapai tujuannya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sayangnya seringkali nggak dilaksanakan dengan cara yang sesama, makanya sering kita lihat orang yang nggak sukses-sukses atau udah sukses terus susah lagi, tapi ada juga yang sukses dan hasil kesuksesannya bisa bertahan sampai 7 turunan. Kenapa bisa berbeda-beda gitu ya? Karena kita seringkali hanya memikirkan rencana-rencana yang bersifat jangka pendek dan hanya memikirkan keuntungan sesaat. Kalau ngerasa hasil pekerjaan kita tidak sesuai harapan, akhirnya cari lagi yang lain dan selanjutnya begitu seterusnya hingga seringkali pada akhirnya kita menjadi kehilangan fokus. Tapi jika kita memusatkan pikiran pada rencana jangka panjang, maka kita akan terkondisikan untuk menyusun setiap langkah dengan lebih sesama dan terencana. Walaupun buka usaha di awalnya rugi, tapi suatu saat yakin pasti untung. Dengan begitu, jalan menuju kesuksesan akan makin terbuka lebar karena kita betul-betul menjalani sebuah proses untuk terus tumbuh sukses. Jarang sekali terjadi secara kebetulan. Sukses selalu terjadi melalui sebuah rancangan. Kalau kita nggak punya rencana hidup sendiri, nggak peduli seberapa pintarnya kita atau seberapa rajinnya kita pasti akan selalu jadi bagian dari rencana hidup orang lain alias selalu direncanakan oleh orang lain. Lalu kenapa kebanyakan orang tidak bisa merancang rencana hidupnya sendiri? Keyakinan yang membatasi. Setiap orang pasti sukses, tapi pola pikirnya lah yang sering menggagalkan dia untuk menjadi sukses. Masih banyak orang yang selalu dibatasi oleh keyakinan yang dimilikinya. Ini nggak yakin, itu nggak yakin, yang akhirnya cuma bikin kita jadi orang yang kurang percaya diri dan selalu dibayangi oleh keraguan-raguan.
Kalau sudah kayak gitu, hidupnya jadi sangat tergantung pada persepsi atau kata orang lain. Nggak punya pikiran sendiri dan nggak punya pemikiran yang mandiri. Biasanya saat menetapkan suatu keinginan jadi ragu-ragu. Kira-kira bisa nggak ya? Atau mungkin nggak ya? Orang yang merasa tidak mampu berarti dia tidak mengenali kemampuannya sendiri. Dan bila ini yang terjadi, dia akan merasa takut untuk memiliki impian. Nah, karena awalnya merasa, lama-lama malah akan merasakan kegagalan. Para pencundang akan selalu menunggu bukti. Para pemenang akan selalu menjadi bukti. Tidak tahu apa yang diinginkan. Nah, ini alasan yang kedua. Mengapa kebanyakan orang tidak bisa merancang hidupnya sendiri? Kita dilahirkan untuk dua hal, menjadi penakluk atau yang ditaklukkan. Menjadi subjek atau menjadi objek. Tinggal mau pilih yang mana. Jika tidak bisa menjadi penakluk, diri kitalah yang akan takluk. Kita akan ditaklukkan oleh berbagai perilaku negatif di dalam diri kita sendiri seperti emosi yang berlebihan, ketakutan, rasa ketidaknyamanan, rasa was-was. Keinginan itu persis seperti otot kita. Semakin sering dilatih akan semakin kuat dan besar, apalagi kalau dibarengin dengan tindakan nyata. Akan semakin mempermudah kita untuk mewujudkannya. Jika berhasil mewujudkan keinginan kecil kita yang kemudian diikuti dengan keinginan-keinginan lain yang lebih besar, jalan menuju puncak akan semakin terbuka lebar. Itulah kekuatan keinginan. Keinginan itu adalah sesuatu yang bisa diciptakan, ditumbuhkan, dan dibesarkan, sehingga bisa dianggap sebagai sesuatu yang bernyawa, dapat berkembang hingga batas tak terhingga, dan yang menjadi batasannya hanyalah akal kita sendiri. Semua orang pasti punya keinginan. Bahkan mereka terlahir dengan keterbatasan pun masih punya keinginan. Yang membedakannya adalah sebagian orang tahu pasti apa yang diinginkannya, sedangkan lainnya sekadar berandai-andai tanpa tahu apa yang benar-benar dia inginkan. Dan betapa untungnya mereka yang yakin pada keinginannya dan sekuat tenaga berusaha mencapai apa yang diinginkannya. Karena mereka akan mendapatkan banyak pembelajaran dalam setiap prosesnya. Terus berkembang dan membuka peluang sukses bagi dirinya sendiri. Jangan sampai keinginan hanya menjadi cuma kepengen alias ngupeng. Sehingga setiap keinginannya hanya menjadi angan-angan yang kosong. Pekerjaan yang paling sulit diselesaikan adalah pekerjaan yang tidak pernah dimulai. Takut gagal. Seringkali timbul ketakutan kalau kita bakal gagal atau dianggap gagal oleh orang lain. Rasa takut ini sering membuat kita nggak berani memulai sesuatu, terlalu banyak pertimbangan. Atau malah kita berhenti melakukan sesuatu pada saat kita menghadapi masalah hanya karena takut kalau maju terus kita akan jatuh. Mendapat gelar gagal adalah aib yang sangat memalukan bagi kebanyakan orang. Padahal sebetulnya anggapan itu mungkin hanya sebagai prasangka. Lagian ngapain juga dipikirkan? Apa untungnya buat kita? Apakah kita hidup dari anggapan orang lain? Sebenarnya nggak ada yang namanya orang gagal. Setiap orang di dunia ini punya kemungkinan yang nggak terhingga buat jadi orang sukses. Tinggal bagaimana caranya kita memilih dan melakukan cara-cara yang tepat dalam rangka memperoleh kesuksesan kita itu. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan masalah. Jadikan itu sebuah pembelajaran, bukan sebagai alasan untuk menyerah atau berhenti mencoba. Tidak ada orang yang gagal, tidak punya masa depan, dan tidak ada orang sukses yang tidak punya masa lalu. Kalau kita cuma punya impian, harapan, tapi takut mewujudkannya karena takut gagal, ya percuma saja. Impian kita cuma jadi sebatas angan-angan. Gagal mah hal biasa, anggaplah sebagai latihan sebelum mencapai keberhasilan yang sesungguhnya. Mencoba adalah tindakan yang penuh keberanian. Sebaliknya menunda adalah sebuah tindakan pengecut. Jangan terjebak oleh kata takut sebagai alasan untuk menunda sesuatu. Ya. Tergantung pada hidup yang mudah. Mari kita lihat lagi perjalanan hidup kita selama ini. Apakah setiap pencapaian yang kita lakukan memang betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan atau hanya karena mudah? Misalnya, orang yang membuat kita memilih sebuah perguruan tinggi sebagai tempat kita menuntut ilmu, atau apa yang membuat kita memutuskan untuk bekerja di salah satu perusahaan. Pilihan A, karena itu memang kita inginkan.
B karena memang kita cuma keterimanya di situ. Sering ya terjadi seperti ini. Kalau jawabannya B, berarti kita cenderung memilih hal yang mudah, yang sudah tersedia untuk kita tanpa perlu bersusah payah. Lalu saat pilihan memulai usaha kita putuskan, apakah itu benar-benar kita rencanakan atau hanya karena ingin mengikuti kisah sukses seseorang. Gak ada salahnya untuk memilih yang lebih mudah, tapi kalau itu dijadikan kebiasaan, lama-lama bisa jadi masalah. Kecenderungan untuk memperoleh segala secara instan dan mudah cuma akan bikin kita terjebak jadi seseorang yang gak punya daya juang dan mengabaikan kreativitas. Keberhasilan dengan cara yang mudah dan instan mungkin menyenangkan, tapi keberhasilan atas sesuatu yang kita perjuangkan akan terasa lebih indah. Setiap proses yang terjadi dalam perjuangan kita itu akan menjadi pembelajaran berharga, sekaligus juga bekal buat kita untuk mempertahankan apa yang sudah kita perjuangkan itu. Semua butuh proses, sukses tidak mudah bagi orang yang hanya mau mudahnya saja. Jadi sudah terjawab ya kenapa impian-impian kita, impian sukses itu sering mandul ya. Sesuai dengan judul dari babnya, kenapa impian mandul, penyebab impian mandul ya salah satunya ketakutan karena gagal ya. Kemudian tidak tahu apa yang diinginkan ya. Kemudian ada hal-hal yang membatasi. Padahal semuanya butuh sebuah proses, sehingga bukan hanya mudahnya saja yang kita dapatkan, tetapi kita berproses untuk mendapatkan kemudahan tersebut. Sekian dulu dari saya, masih di Villa Priyamaha, nyanyi Tabanan Bali, dan suasananya sangat indah. Saya membacakan untuk sama-sama semuanya agar lebih memiliki motivasi menghadapi hari-hari depannya. Sampai di sini dulu, sampai berjumpa lagi di segmen selanjutnya dalam program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Salam senyum Sang Penyihir, Sri Sumahardani. Dah.